Apa kabar? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, hari ini kita sudah tiba di akhir pelajaran kita di semester 1 ini, yaitu tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 5 dan 6. Pastikan sebelum belajar kamu telah berdoa terlebih dahulu. Sesudah ini, kamu akan menghadapi penilaian akhir semester. Maka dari itu, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi penilaian akhir semester 1. Mari kita baca teks bacaan dan percakapan yang ada pada slide ini. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Kamu bisa perhatikan gambar yang ada pada slide ini ya nak ya. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Sampah ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Jadi itulah tadi percakapan Ibu dan Dayu. Selanjutnya cobalah kamu jawab 5 pertanyaan dengan benar. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Ya, isi percakapan Dayu dan Ibu adalah tentang pentingnya kerja bakti. Selanjutnya di sini ada tabel kata. Kamu diminta menemukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Apa kira-kira kata dengan makna yang sesuai dengan yang tadi Ibu bacakan, Nak? Ya. Katanya adalah kerja bakti. Selanjutnya, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Ya, di sini kamu lihat sudah diberi tanda ya, Nak ya, yaitu daur ulang. Terakhir, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Ya, pola perencanaan ini samalah dia dengan tata kota. Beginilah cara kamu mencari kata pada tabel huruf, ya nak ya. Kita lanjut pelajaran kita. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Ya, kita memperoleh informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan taman kota, yaitu dengan cara tidak merusak ataupun menginjak tanaman. Itulah sikap yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan taman kota. Ayo mengamati. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain?
Ya, amati gambar di bawah ini. Tadi kita sudah belajar tentang pentingnya kerja bakti. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Jadi kamu diminta menyebutkan contoh sikap mau hidup bersama yang lain. Di sini kamu bisa lihat gambar. Yang pertama, rapat. Ya, nak, ya, kamu bisa lihat di sini ada sebuah rapat yang dihadiri oleh beberapa anggota dan pengurus. Ini juga merupakan contoh sikap mau hidup bersama. Bila kita diundang ke suatu rapat atau ke suatu pertemuan, kita harus mau menghadirinya. Dengan begitu, kita sudah menunjukkan sikap mau hidup bersama. Gambar yang kedua ada gambar sedang sholat berjamaah. Ini bagi agama Muslim ya, nak, ya. Mereka sedang sembahyang bersama-sama. Bagi agama Kristen, contohnya yaitu beribadah ke gereja. Karena di gereja kita bisa beribadah bersama-sama. Jadi itu juga merupakan contoh sikap mau hidup bersama. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Jadi, apa isi teks yang telah kamu baca? Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Ya, teks yang kita baca tadi adalah pentingnya menjaga flora dan fauna. Apa itu flora, nak? Flora adalah tumbuh-tumbuhan dan fauna adalah hewan atau binatang. Ayo mengamati, tuliskan 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. Tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Kamu bisa tuliskan di buku tugasmu ya, nak, ya. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Jadi dari gambar ini kamu bisa lihat seorang bapak memberi makan sapinya atau ternaknya ya, nak, ya. Ini adalah cara menjaga hewan tetap sehat. Lalu seorang bapak sedang menyemprot tanaman ya, nak, ya. Ini juga cara menjaga agar tumbuhan tumbuh subur. Berikutnya kita lanjut pelajaran kita. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan teliti. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Sikap apa yang mereka tunjukkan? Ya, Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Lalu di sini kamu diminta berdiskusi manfaat hidup bersatu dengan teman dan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Ya, di sini kamu bisa lihat contohnya. Pekerjaan lama selesai itu adalah akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Kamu bisa perhatikan di sini, nak, ya. Pekerjaan cepat selesai berarti itu adalah manfaat hidup bersatu dengan teman. Ini tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Berarti masuk pada kotak akibat jika tidak hidup bersatu. Berikutnya banyak teman adalah manfaat hidup bersatu. Bisa berbagi pengalaman dengan teman. Ini juga manfaat hidup bersatu dengan teman. Dibenci teman, ini akibat tidak hidup bersatu dengan teman. Beginilah cara kamu mengerjakan latihan yang ada di sini ya, nak, ya. Selanjutnya yang menjadi tugasmu yang terakhir adalah melengkapi pola bangun ruang. Ya, nak, amati pola bangun ruang berikut. Ya, di sini ada pola bangun ruang sama seperti pelajaran kita sebelumnya. Kamu diminta melengkapi
pola bangun ruang yang belum diisi di sini anak ya. Nih, kamu perhatikan contoh nomor 1, tabung persegi panjang persegi, tabung persegi panjang persegi, tabung persegi panjang persegi. Maka di sini harus ada gambar tabung dan persegi panjang. Demikianlah kamu lengkapi 6 soal yang ada di sini. Cobalah kamu kerjakan di buku tugasmu dan antarkan pada hari Senin. Demikianlah akhir pembelajaran kita di semester 1 ini. Terima kasih banyak atas perhatian kamu. Ibu sangat senang karena kamu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan selama ini. Tetap sehat, tetap semangat, persiapkan dirimu menghadapi penilaian akhir semester. Terima kasih.